warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Haq, NIM U20194021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa koleksi dari Museum Empu Tantular di Sidoarjo. Museum Negeri Provinsi Jawa Timur Empu Tantular merupakan kelanjutan dari Stedelijk Historisch Museum Surabaya yang didirikan oleh Godfried Harjowel van Vobber pada tahun 1933. Pada awalnya, lembaga ini hanya memamerkan koleksinya di suatu ruangan kecil di Reduis Ketapang. Kemudian, atas kemurahan hati seorang janda bernama Nyonya Han Kyong King, museum dipindahkan ke Tegalsari yang memiliki bangunan lebih luas. Selanjutnya, masyarakat pemerhati museum mulai berinisiatif untuk memindahkan museum ke tempat yang lebih memadai, yaitu di Jalan Pemuda nomor 3 Surabaya. Sejarah berdirinya Museum Tantular, museum ini awal mulanya dirintis oleh seorang berbangsa Jerman dan Belanda, namanya Bapak von Vobber. Yang ada di depan itu. Kita abadikan di sini patungnya. Iya. Dan von Vobber waktu pertama kali mendirikan museum itu masih bernama Belanda. Karena von Vobber ini seorang berbangsa Jerman di Belanda, dia memakai bahasa ibunya, dia bahasa Belanda, bahasa Jerman. Waktu itu namanya Stedelijk Historisch Museum. Itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah museum sejarah kota Surabaya. Stedelijk Historisch Museum Surabaya. Ya. Awal berdirinya tahun 1933. Tak hanya berisi tentang barang-barang sejarah seperti cara, cakram, dan lain-lain, namun di Museum Tantular ini juga dipamerkan beberapa fosil dari tengkorak manusia dari zaman purba, seperti contoh fosil Homo sapiens serta fosil Homo wajah kemis. Selanjutnya, pengunjung akan menemui sebuah ruang yang ditutup dengan pintu besi jeruji. Ruang tersebut adalah ruang khasanah yang merupakan ruang khusus untuk menyimpan berbagai koleksi dari emas, berupa perhiasan maupun bekal kubur. Selain itu, terdapat juga koleksi keris yang berasal dari abad 14 hingga abad 18 Masehi. Museum Empu Tantular memanfaatkan halaman dan pameran ruang tetap untuk memamerkan koleksi-koleksinya. Terdapat dua kategori ruang di Museum Empu Tantular. Yang pertama, ruang pamer outdoor. Koleksi yang dipamerkan di ruang outdoor adalah koleksi berukuran besar yang berbahan batu, logam, serta kayu yang tahan terhadap segala cuaca. Koleksi di luar ruangan diantaranya jangkar dari yang masa Portugis dan Belanda, jam matahari, buah bersejarah, patung primitif, pantheon dewa agama Buddha, serta pandusa. Sedangkan yang kedua yaitu ruang pamer indoor. Koleksi yang dipajang di dalam ruang pamer tetap adalah koleksi yang menggunakan bahan yang bervariasi, mulai dari kertas, kain, kayu, perunggu, kuningan, serta emas. Ruangan pameran tetap di Museum Empu Tantular terdiri dari 2 lantai, sedangkan penataannya berdasarkan pada periodisasi yang dikelompokkan dalam beberapa zona yang terdiri dari zona zaman purba, zona peninggalan Hindu-Buddha, zona zaman Islam, zona zaman kolonial, zona teknologi modern, serta peraga iptek dan juga zona koleksi kesenian. Ruang pamer indoor museum terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama menyimpan koleksi dari zaman purba hingga zaman kolonial, sedangkan pada lantai kedua menyimpan koleksi teknologi dan kesenian. Museum Empu Tantular ini juga terdapat koleksi-koleksi yang dipamerkan, yang dimana terdiri dari relief, arca,
prasasti, serta patung yang merupakan berasal dari beberapa provinsi di Indonesia. Namun beberapa dari koleksi tersebut lebih banyak berasal dari Provinsi Jawa Timur. Ketika kita memasuki ruang museum pamer, yang dijumpai adalah zona zaman purba. Koleksi yang dipamerkan berawal dari mulainya pembentukan alam yang terdiri dari koleksi batuan dan koleksi makhluk hidup. Koleksi batuan adalah batuan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan perhiasan maupun jenis batuan yang dimanfaatkan untuk keperluan industri. Beranjak ke lantai 2, maka pengunjung akan dapat melihat ruang koleksi zona peraga iptek dan zona kesenian. Pada zona teknologi terbagi menjadi 2, yaitu teknologi modern dan peraga iptek. Di zona teknologi modern terdapat koleksi seperti alat transportasi seperti sepeda tinggi, sepeda motor tua, replika kapal, dan berbagai koleksi alat komunikasi. Sedangkan di zona peraga iptek terdapat alat-alat peraga yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Dipilihnya nama Museum Empu Tantular karena nama Empu Tantular adalah pujangga dari Kerajaan Majapahit yang terkenal dengan kitab Arjuna Wijaya dan Sutasoma, di mana di dalam kitab Sutasoma inilah tercantum kata-kata Bhinneka Tunggal Ika yang sampai sekarang dipakai sebagai semboyan bangsa Indonesia. Yang pertama kali dibuat museum itu apakah sengaja dibuat untuk pribadi atau memang sudah untuk umum? Jadi waktu itu masih koleksi pribadi ya. Terus itu tadi setelah dirasa banyak dan bisa untuk bikin museum akhirnya di putusan tepatnya tanggal tahun aja ya, tahun 1933 itu ya menunjukkan sebuah museum. Dan awal berdirinya museum ini di Surabaya, di radius Sabang, Surabaya. Dan dalam sejarah perjalanan museum ini sudah mengalami perpindahan tempat sampai 5 kali pindah tempat. 5 kali. Iya, karena kenapa kok pindah-pindah? Karena waktu itu museum belum punya gedung sendiri, masih pinjam, sewa, pindah-pindah, dan koleksinya semakin tahun semakin bertambah banyak. Sehingga koleksi yang gedung yang menampung koleksi tidak cukup. Dan ini yang kelima. Jadi pertama ya berdiri di radius Ketapang kali Surabaya. Kalau mungkin saya tambahin informasi, lokasinya di belakangnya ada. Tahu berarti? Tahu. Yang kedua pindah lagi di Jalan Galsari Surabaya. Saya akan mengatakan pindah lagi di Jalan Pemuda nomor 3 Surabaya. Masih sekitar itu aja, jadi belum nggak jauh-jauh. Terus yang keempat agak jauh di Jalan Taman Mayangkara nomor 6, itu di depannya kebun binatang. Oh iya, Pak tahu. Ini Bapak main di Surabaya, Iya. lewat kebun binatang ada di depan ada bangunan yang etnik. Jadi etnik pernah ke sana disiram dari kayu. Jadi beda sendiri. Oh ini sih beda. Nah, terus tepatnya 14 Mei 2004 Museum Boyolali. Ya, ini sekarang jalan raya Kasabupaten Sidoarjo. Dan alhamdulillah ini sekarang lokasinya sudah menetap dengan luas 3,2 hektar. Di depan terdapat sebuah joglo. Kemudian bangunan-bangunan lainnya terdiri dari gedung tata usaha dan ruang kepala museum, gedung perpustakaan, gedung pameran tetap, galeri camcorder, gedung pameran tunanetra, serta gedung pimpinan